Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Iftita Dewi Setiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Surabaya, program studi pendidikan fisika dengan NIM 2300103922184073 dengan nomor peserta UKG 20169944350. Hari ini Senin 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di unit kerja saya SMKS Palapa Palopo pada peserta didik kelas 10 pada materi fluidostatis, submateri tekanan hidrostatis. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai pelajaran, silakan kakak kelas untuk dipimpin temannya dalam doa. Mari kita belajar baca doa ini masing-masing doa kita. Berdoa selesai. Amin. Oke, jadi kalau pagi itu sebelum kita beraktivitas, kita bagusnya itu untuk mengawali aktivitas kita ini untuk berdoa. Apa-apa yang kita lakukan itu kita harus berdoa dulu. Bagaimana kelasnya bersih? Bersih. Coba perhatikan dulu, bangkunya di belakang, di bawah. Sudah disapu? Oke. Oke, kalau begitu saya absen dulu ya. Sapu ini. Ada teman yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa itu? Dewa. Dewa kenapa? Sakit. Sakit. Ibu. Oke. Dewa siapa lagi ntar nih? Dewa sakit. Kita doakan temannya si Dewa supaya pertemuan berikutnya dia bisa bergabung bersama kita kembali di kelas ini. Oke, materi kita hari ini adalah tekanan hidrostatis. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu akan melakukan pretest. Pretest itu apa? Gunanya untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang materi ini. Kira-kira kalian sampai mana paham tentang materi ini. Jadi Ibu adakan pretest. Silakan handphonenya dikeluarkan. Ibu akan kirim linknya di grup. Kemudian kalian akses untuk dijawab soal-soal yang ada di Google Form tersebut. Pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang tekanan zat padat. Ada yang masih ingat apa itu tekanan zat padat? Oke, Amsal. Jangan serta lembaga yang bekerja selain yang luas pada tekanan bidang. Oke, rumusnya masih tahu, masih ingat? Oke, jadi minggu lalu kita belajar tentang tekanan zat padat. Tekanan zat padat itu dipengaruhi oleh gaya dan luas bidang. Jadi hari ini kita bahas tentang tekanan zat cair. Nah, tekanan zat cair itu biasa disebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, kemudian yang lalu juga kita belajar tentang massa jenis. Ada yang masih ingat apa itu massa jenis? Oke, Solihin. Massa jenis itu perbandingan antara massa suatu zat tertentu yang harus berbeda. Oke, jadi setiap zat itu mau zat padat, mau zat cair, massa jenis
berjalan pada jalannya itu adalah proses yang akan kalian lakukan, proses menuju untuk tercapainya cita-cita tersebut. Jadi setiap orang untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai cita-citanya itu masing-masing punya proses. Walaupun mungkin cita-citanya sama, misalnya Amsal dengan Haikal, cita-citanya mau jadi pemain bola, ya kan? Tapi proses untuk menuju ke situ pasti beda-beda antara Amsal dengan Haikal, ya kan? Jadi masing-masing individu itu proses untuk menuju cita-cita, untuk mencapai cita-citanya itu berbeda. Nah, salah satu proses yang kalian hadapi untuk mencapai cita-cita tersebut adalah yang sekarang kalian lakukan adalah bersekolah. Nah, salah prosesnya juga kalian sudah SD, SMP, sekarang SMK. Jadi itu adalah proses menuju kalian untuk mencapai cita-cita. Nah, jadi kalian harus menikmati proses tersebut. Walaupun ada tantangan di dalamnya, jadi nikmati prosesnya, nanti suatu saat impian kalian akan tercapai. Oke, jadi materi kita hari ini adalah tekanan hidrostatis. Jadi tujuan pembelajarannya diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian itu mampu mengidentifikasi besaran-besaran apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang kedua, kalian mampu menganalisis hubungan besaran-besaran tersebut terhadap besarnya tekanan hidrostatis. Kalian juga mampu menerapkan konsep tekanan hidrostatis ini dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa contohnya, kan? Kemudian kalian juga nanti mampu melakukan percobaan atau simulasi yang ada di laptop, yaitu simulasi PET, dan kalian juga nanti akan melakukan presentasi terhadap hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Nah, aktivitas kita hari ini, aktivitas pembelajaran kita hari ini, kalian itu akan disajikan dengan masalah melalui video. Nanti melalui video itu kalian akan identifikasi kira-kira apa-apa saja yang menjadi faktor penyebab tekanan hidrostatis tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kalian akan melakukan percobaan. Percobaannya itu melalui simulasi PET yang ada di laptop masing-masing kelompok, kan? Nanti setelah itu hasil percobaannya kalian akan presentasikan ke depan teman-temannya. Jadi masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil percobaannya. Kemudian sistem penilaian yang Ibu lakukan hari ini pada pembelajaran kita hari ini ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, Ibu akan menilai sikap percaya diri kalian nanti pada saat presentasi seperti apa. Kemudian sikap yang kedua adalah kerjasama. Bagaimana kalian kompak bekerja sama dalam kelompok kalian untuk menyelesaikan percobaan yang Ibu berikan. Kemudian ada penilaian pengetahuan, yang mana itu nanti di akhir pembelajaran ini Ibu akan berikan soal evaluasi untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi tekanan hidrostatis ini. Dan terakhir ada penilaian keterampilan. Nah, di sini keterampilan kalian yang Ibu nilai yaitu pada saat kalian melakukan percobaan di laptop, kemudian mencatat hasilnya di tabel pengamatan, nanti ada Ibu bagikan ke LKPD-nya. Kemudian pada saat kalian presentasi. Jadi semua aktivitas kita hari ini dari perumusan masalah, dari aktivitas kita dari awal hingga akhir, percobaan dan presentasi semuanya Ibu nilai. Jadi proses pembelajaran ini harus benar-benar baik. Oke? Oke. Materi tekanan hidrostatis itu masuk pada materi fluida. Fluida itu apa? Fluida itu adalah zat yang mengalir. Nah, zat yang mengalir itu terdiri dari zat gas dan zat cair. Kemudian fluida juga itu dibagi atas dua, ada fluida statis dan ada fluida dinamis. Yang mana itu fluida statis? Fluida statis itu fluida yang tak bergerak atau dalam keadaan diam. Contohnya yang mana? Contohnya air dalam gelas atau air dalam kolam, itu termasuk fluida statis.
Nah, sub-sub materi pada hidrostatis itu adalah salah satunya adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu sama dengan tekanan pada zat cair. Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang zat padat, tekanan zat padat. Hari ini kita bahas tentang tekanan zat cair atau biasa juga disebut dengan tekanan hidrostatis. Oke, sebelum kita masuk materinya, silahkan simak video berikut. Perhatikan kondisi botol tersebut ketika dibawa berenang ke kedalaman tertentu. Ini semakin dalam ya di bawah. Ini dibawa kembali ke permukaan. Ya, kondisinya setelah dari kedalaman tertentu kemudian dibawa kembali ke atas permukaan air. Oke, berdasarkan video yang tadi, tayangan yang tadi, bagaimana kondisi botol ketika masih berada di atas permukaan air? Masih utuh ya. Bagaimana kondisi botol ketika dibawa berenang semakin dalam? Menyusut. Terus bagaimana yang lain? Pepes, seperti diremas. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya tekanan. Nah, kira-kira hubungan tekanan dengan kedalaman zat cair itu seperti apa? Oke lah, kalau begitu untuk menjawab pertanyaan itu kita akan melakukan penyelidikan atau percobaan melalui simulasi PET. Kira-kira apa-apa saja, besaran-besaran apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Nah, karena kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya, Ibu akan bagikan LKPD. Jadi masing-masing siswa dapat ya. Di sini juga ada bahan bacaan untuk kalian baca sebagai sumber referensi dari menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, masing-masing kelompok bagikan ke temannya LKPD-nya. Oke, perhatikan ya KPD-nya. Bagian halaman awal itu halaman sampulnya, silahkan diisi nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian di halaman berikutnya ada tujuan pembelajaran kita seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian ada video yang kita saksikan tadi. Nah, di situ ada pertanyaan mengapa, ya kan? Itu kalian jawab sebagai hipotesis kalian atau jawaban sementara kalian. Jadi jawabnya di kolom yang di atas. Nah, untuk percobaannya melalui simulasi PET itu kita akan melakukan 3 aktivitas. Yang pertama, kita akan mengetahui hubungan kedalaman dengan tekanan hidrostatis. Untuk yang kedua, penyelidikan tentang hubungan massa jenis dengan tekanan hidrostatis. Kemudian aktivitas ketiga itu tentang gravitasi, hubungan gravitasi terhadap tekanan hidrostatis. Nah, sebelum kalian simulasikan sendiri, Ibu akan demonstrasikan bagaimana cara menggunakan simulasi tersebut. Perhatikan di atas.
Mana? Ini ada mouse-nya. Pakai mouse ini terus yang green ini dicentang. Sudah? Jadi di sini sudah ada kedalaman 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Jadi kasih full dulu airnya. Tahu itu kasih full? Oke, jadi sudah ada kedalaman 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Untuk aktivitas yang pertama, hubungan kedalaman dengan tekanan hidrostatis. Jadi ini presurnya yang ini adalah alat untuk mengukur tekanan hidrostatisnya. Ini diangkat kemudian diletakkan di kedalaman yang diinginkan. Nah, di tabel tak itu ada kedalaman 1, kedalaman 2, kedalaman 3. Jadi sini kedalaman 1, kemudian geser ke kedalaman kedua, geser ke kedalaman ketiga, kemudian catat hasilnya di tabel. Oke? Paham ya? Kenapa? Sudah? Ya. Nanti setelah diukur, berarti kan tuh setelah diukur, catat di tabel pengangkatan yang ada di RKPD-nya. Silahkan dibuka di bagian ke belakang. Ada tabel, silahkan diisi. Berapa besar tekanan hidrostatisnya? Kurang 10, 2, 3. Ya, aja. Jadi untuk yang ketiga ini tetap mesti kayak sini alatnya tuh nanti sisa bergeser ke sana baru kita sini jadi spirannya di sana water sama water jadi water yang sendiri ini untuk masa jenisnya air nanti kalau geser ke sana masa jenisnya glycerin kemudian geser ke sini ke sana glycerin atau bensin lihat berapa mesin baru sudah kita berdua lagi ada water glycerin sama air dan kalau geser ke sana sebelum masuk ke sana berapa baru lihat di berapa kalau geser nanti lagi ke sini udah tadi catat tak ada ni ya. air 1000 pasang Itu. ada panel yang di atas setengah oke karena kalian telah melakukan percobaan jadi sekarang waktunya kita presentasi. Jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Oke, jadi kita mulai dari kelompok yang pertama yaitu adalah kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 1 berdiri menghadap ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Musa.
dan tim saya Armin, Sel dan Nekat. Kami akan mempresentasikan hasil percobaan dan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Ya. Selanjutnya teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tekanan hidrostatis. Saya akan presentasikan hasil kerja kelompok berdasarkan permasalahan menurut video tadi. Botol ketika dibawa berenang semakin dalam, kondisinya seperti diremas karena adanya tekanan. Semakin dalam botol dibawa berenang, semakin besar tekanannya. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, yang pertama menyelidiki hubungan kedalaman dengan tekanan hidrostatis. Di sini kami peroleh data pada kedalaman 1 meter tekanan hidrostatisnya 9.522 kilopascal. Kedalaman 2 meter tekanan hidrostatisnya 19,39 kilopascal. Dan pada kedalaman 3 meter diperoleh tekanan hidrostatisnya 29,258 kilopascal. Dari hasil ini diperoleh semakin dalam kedalaman zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis dalam kedalaman massa jenis zat cair dan gravitasi. Jadi berdasarkan awal tadi botol kondisinya seperti diremas karena tekanan yang besar pada saat dibawa berenang lebih dalam. Demikianlah presentasi dari kelompok kami dan teman-teman yang lain. Yang ingin ditanyakan silakan. Oke, dari kelompok 1 itu tadi presentasinya. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Reski. Perhatikan pertanyaan temannya. Bagaimana besar tekanan hidrostatis di jenis fluida yang berbeda? Oke, dia tanyakan bagaimana tekanan hidrostatis jika di jenis fluida yang berbeda. Siapa yang akan menjawab dari kelompok 1? Saya. Oke, Armil. Jika jenis fluida berbeda, maka massa jenisnya juga berbeda, maka sesuai dengan percobaan yang kami lakukan tadi semakin besar massa jenis suatu zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Jika ada 2 jenis fluida, maka fluida yang massa jenisnya lebih besar akan mengalami tekanan hidrostatis yang lebih besar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya. Berikan tepuk tangan kepada yang Oke, selanjutnya kelompok yang akan tampil adalah kelompok 2. Silakan berdiri untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Nama saya Asri dan teman saya Sulihin. Saya Abda. Kami akan mempresentasikan hasil percobaan dan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tekanan hidrostatis. Berdasarkan permasalahan melalui video tadi, semakin dalam botol di bawah berenang, semakin besar tekanan yang dialami sehingga kondisi botol seperti diremas. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, yang pertama untuk menyelidiki hubungan kedalaman dengan tekanan hidrostatis. Di sini kami peroleh data kedalaman 1 meter 9,106 kilopascal, 2 meter 19,553 kilopascal, 3 meter 29,342 kilopascal. Dari hasil tersebut diperoleh semakin dalam ke dalam zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya.
Dalam percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis adalah kedalaman, massa jenis zat cair dan gravitasi, dan jawaban dari permasalahan botol yang dibawa berenang itu tekanannya semakin besar karena pengaruh kedalaman, di mana semakin dalam botol dari permukaan air semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Adrian. Saya Rizky. Saya Fadil. Saya Absar. Kami akan mempresentasikan hasil percobaan dan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Selanjutnya teman saya akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami tentang tekanan hidrostatis. Semakin dalam botol dari permukaan air semakin besar tekanan yang dialami. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan untuk menyelidiki hubungan kedalaman dengan tekanan hidrostatis, di sini kami peroleh data pada kedalaman 1 meter tekanan hidrostatisnya 9,522 kilopascal. Kedalaman 2 meter tekanan hidrostatisnya 19,329 kilopascal, dan pada kedalaman 3 meter diperoleh tekanan hidrostatisnya 29,258 kilopascal. Dari hasil ini diperoleh semakin dalam kedalaman zat cair maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian sudah melakukan percobaan dan sudah melakukan presentasi. Nah, berdasarkan aktivitas kalian tadi, yang pertama itu menyelidiki hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatis. Yang kedua, kalian menyelidiki hubungan massa jenis dengan tekanan hidrostatis. Kemudian yang ketiga, kalian menyelidiki hubungan gravitasi dengan besarnya tekanan hidrostatis. Nah, yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis ada 3. Yang pertama kedalaman, massa jenis, dan gravitasi. Nah, yang tadi, yang botol video yang awal itu, yang botol dibawa berenang ke dasar laut, ke kedalaman tertentu di bawah laut itu, semakin lama, semakin dalam, semakin seperti diremas gitu. Jadi itu karena pengaruh besarnya tekanan hidrostatis. Nah, jadi terbukti ya bahwa botol tadi itu semakin dalam, semakin seperti diremas itu karena adanya tekanan hidrostatis. Seperti percobaan yang kalian lakukan yang menyatakan bahwa semakin dalam kedalaman suatu zat cair maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Jadi itu adalah kesimpulan dari percobaan kalian. Oke, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis itu ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, gravitasi. Jadi semua ini berpengaruh terhadap besarnya tekanan hidrostatis. Di mana yang pertama kedalaman, semakin dalam kedalaman suatu zat cair semakin besar juga tekanan
dengan yang menyatakan bahwa semakin besar gravitasi maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Kemudian di sini ada hukum pokok hidrostatis yang menyatakan semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama mempunyai tekanan hidrostatis yang sama. Jadi tekanan hidrostatis itu tidak mempengaruhi bentuk wadahnya. Ya, perhatikan gambar di atas. Walaupun bentuk wadahnya beda-beda, besar tekanan hidrostatisnya itu sama pada kedalaman yang sama. Nah, jadi di kedalaman yang ini, di sini dengan di sini, itu sama besar tekanan hidrostatisnya walaupun wadahnya atau tempatnya berbeda-beda. Yang jelasnya dia berada di kedalaman tertentu, di kedalaman misalnya 3 meter 4 meter itu sama-sama mempunyai tekanan hidrostatis yang sama besar. Jadi tidak mempengaruhi jenis wadahnya, mau lurus, mau segitiga, mau bengkok-bengkok, mau kayak segi empat, itu tidak mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis. Oke, nah penerapan dalam kehidupan sehari-hari, pernah lihat bendungan? Pernah. Bagaimana bagian bawahnya bendungan, semakin tebal atau sama dari atas? Semakin tebal. Semakin tebal. Kenapa itu didesain seperti itu? Karena pengaruh tekanannya. Semakin dalam cair tadi, maka semakin besar juga tekanannya. Maka dibuatlah bendungan itu bagian bawahnya itu tebal karena semakin ke dalam semakin dalam suatu satelit itu semakin besar tekanan hidrostatisnya. Sampai di sini ada yang kurang dipahami? Nah, kalau begitu sekarang naikkan handphonenya kembali, Ibu akan kirimkan link untuk evaluasi menguji pengetahuan kalian tentang materi tekanan hidrostatis. Silakan handphonenya dinaikkan, handphonenya. Sebuah tangki yang Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah 3, yaitu kedalaman, massa, jenis, dan gravitasi. untuk menghitung besarnya tekanan hidrostatis menggunakan persamaan pH sama dengan rho kali G kali H. Contoh penerapan yaitu pada desain bendungan, pemasangan khusus dan lain-lain. Oke, dari serangkaian aktivitas kita hari ini, dari kalian menyaksikan video, kemudian melakukan percobaan dan presentasi, bagaimana? Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Adakah kira-kira yang kalian belum paham? Ya. Oke, apakah langkah-langkah pada LKPD itu jelas? Jelas. Sudah jelas ya. Kemudian yang terakhir, dari gambar-gambar di atas yang mewakili gambar ekspresi pertama, kedua, ketiga, atau keempat, yang mewakili perasaan kalian pada saat pembelajaran hari ini. Gambar. Empat.
Bisa banyak